Menyenangkan, yuk kita buat sisa hari-hari kita menjadi sangat-sangat menyenangkan. Kita buat hari ini jam-jamnya menjadi menyenangkan ya sebelum kita berganti hari, oke? Saya sapa dulu Anda semuanya yang sudah hadir ya. Selamat bergabung bersama dengan rekan-rekan Mr. Aji. Ya. Halo, apa kabar? Sehat ya? Sip ya. Mr. Antonius Gunadi. Semoga sehat-sehat terus kok. Ya. Amin, Mr. makasih. Arinov dan Dwi. Ya. Gimana Bogor, hujan nggak? Mbak Eti juga nih ya di Bogor. Wah, ini Bogor pasukannya hari ini lumayan banyak ya. Pak Arja, apa kabar? Sudah jalan berapa kilo hari ini? Sudah berapa menit tadi pagi berjalan? 10 Atau kilo, Pak. lari jangan-jangan? Hah? 10 kilo. Wih, 10 kilo ya. Sudah rutin, persisten, konsisten ya selama 10 hari ya. 2 hari Oke, sekali, oke, Pak. oke. Sip, sip. Berapa? 2 hari sekali? 2 hari sekali. Sip, 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 sip ya. Oke, good. Karena konsistensi dan juga persistensi itu sangat penting ya. Terus apa kabarnya Dokter Kartika Sari? Semoga semuanya sehat-sehat. Ya, semoga meskipun tugas tetap ini ya, tetap jaga kesehatan juga. Bu Mariana Susantio, selamat datang, selamat bergabung ya. Bu Meliana Salim, Bu Ningsi, Ratna di Banjarmasin, oke. Kootan Cisendi juga, thank you sudah bergabung, dan Tony Setiawan ya. Oke, rekan-rekan, saya ingin membahas dengan Anda sekarang, untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kita. Saya ingin membahas sesuatu yang saya nggak tahu, materi ini kelihatannya nggak akan berulang nih ya. Karena saya banyak akan membawakan materi-materi yang hanya dibawakan satu kali dan tidak diulangi. Oke, karena itu mari bertahanlah bersama dengan saya selama kurang lebih 1 jam ke depan maksimal. Maksimal 1 jam ya, kalau bisa kurang dari 1 jam. Oke, kita akan lihat sama-sama ya rekan-rekan. Saya ingin membahas dengan Anda the most important keys for success. Saat kita bicara mengenai the most important keys for success, kunci apa yang paling penting untuk mencapai kesuksesan? Rekan-rekan, saya yakin jawabannya itu 1001. Ya, 1001 alasan, 1001 akan keluar ya kunci-kuncinya, langkah-langkahnya, kejeniusan Anda akan dikeluarkan untuk mengeluarkan berbagai jawaban. Oke, kalau saya boleh tanya ke Anda, ya, apa kunci yang terpenting untuk sukses, rekan-rekan? Oke, boleh saya menantikan dulu jawaban Anda sebelum kita bahas? Apa kunci yang paling penting untuk sukses? Konsisten. Oke, thank you. Itu penting, tapi bukan itu jawabannya. Oke, yang lain? Ya, come on. Konsisten penting, ya, tapi tanpa yang nanti akan saya share dengan Anda, maka konsisten menjadi tidak ada gunanya. Oke, kemauan, niat, itu penting juga, ya. Ada kemauan, fokus pada goal, tujuan. Semua itu penting, tapi bukan yang paling penting. Karena tanpa yang nomor satu itu, yang lain jadi sia-sia. Yang lain nggak ada gunanya. Yakin, Pak Budi. Yakin. Sama, ya, yakin itu penting. Pian itu penting, Om Ruth, tapi bukan itu jawabannya. Oke, apa lagi? Ayo, come on. Saya iseng-iseng ya saat kita mencari mengenai kunci kesuksesan. Oke, saya sangat yakin saat Anda Google itu akan muncul banyak banget ya yang namanya kunci, dari yang sudah berkarat, dari kunci yang masih baru, masih mengkilat. Itu banyak banget yang namanya kunci menuju sukses, rekan-rekan. Akan sangat banyak kunci untuk menuju sukses, dan semua orang itu akan menjawab masing-masing. Mohon maaf, gini ya, pemuka agama akan mengatakan bahwa yang paling penting itu adalah Tuhan. Ya, pasti, kalau itu nggak bisa dibahas. Ya, mereka akan ngomong bahwa itu karena Tuhan akan mengizinkan atau enggak, makanya ada insya Allah. Kalau Tuhan mengizinkan, ya. Padahal kalau kita sebagai orang yang mempercayai bahwa apapun yang kita kerjakan selama baik, harusnya Tuhan pasti mengizinkan itu terjadi. Tinggal kita mau fight atau enggak kan untuk mendapatkannya, gitu ya. Jadi tergantung orang, ya. Bagi orang-orang yang misalkan mereka pengajar mengenai NLP, Neuro Linguistic Program, mereka akan mengatakan yang paling penting itu adalah pikiran yang positif, ya, kata-kata yang positif. Mereka akan mengatakan hal-hal itu.
Oke, sebaliknya kalau kita tanya kepada polisi, misalkan seorang polisi, apa kunci untuk sukses menjadi seorang polisi? Jawabannya apa? Tegas, misalkan. Ya. Oke, macam-macam, disiplin dan lain-lain. Semua orang akan menjawab berbagai hal yang berbeda, rekan-rekan, tergantung apa bidang mereka. Oke, tetapi yang saya mau bahas dengan Anda adalah satu kunci yang kita bisa gunakan untuk semua pintu menuju kesuksesan terlepas apapun bidang yang kita kerjakan. Wow, janjinya muluk banget. Ya, saya kepengen janjinya muluk-muluk, mumpung udah deket-deket banget dengan pemilihan umum ya. Saya menjanjikan yang muluk-muluk. Contoh, banyak banget ya saat kita misalkan Google, Anda coba masuk ya, kunci menuju sukses. Munculnya tuh loh banyak banget. Anda ketik ya, keys for success. Wah, banyak juga di sini, ada videonya, ada artikel-artikel dan lain-lain. Banyak banget. Terus pertanyaannya, mana yang paling penting, rekan-rekan? Mana yang paling penting? Oke. Tadi saya belum ketemu jawabannya, tapi saya juga lihat banyak dari Anda yang belum berpartisipasi, belum menjawab. Boleh dong saya lihat jawaban Anda, bagi Anda yang belum menjawab khususnya? Supaya apa? Supaya saya tahu Anda masih bersama dengan saya atau tidak. Ya. Jangan-jangan Anda cuma masuk, muncul, tapi tidak ada orangnya gitu ya. Bahaya banget kalau seperti itu. Oke? Apa kira-kira? Oke. Tujuan penting tapi bukan itu untuk kali ini. Oke, silakan yang lain. Diketik juga boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, saya lihat dulu ada yang sudah menjawab. Komunikasi itu juga penting, Pak Haji, tapi bukan itu. Kesungguhan, kata Dwi ya, itu juga penting, tetapi bukan itu. Bu Ningsi mengatakan impian yang kuat, tapi belum pas untuk kali ini. Ya, itu juga semua penting, rekan-rekan. Semua itu penting sekali lagi. Tetapi bukan itu kuncinya. Persisten itu juga penting. Cik Clementine, tapi bukan itu jawabannya. Ini dari tadi itu penting, tapi bukan jawaban. Itu penting, tapi bukan jawaban. Terus apa gitu ya? Oke, kalau Anda sudah tidak sabar lagi menantikan, ya saya buka jawabannya sekarang. Ya, yang paling penting, rekan-rekan, kunci untuk menuju sukses, apapun itu. Ya, apapun itu. Oke, itu adalah ambil tanggung jawab. Sabaran, Kak Budi. Apa? Apa kuncinya? Putus-putus tuh tadi. Dia harus jalan biar pelan, jangan diam. Duit. Sabaran, Kak Budi. Kesabaran. Iya, itu juga penting tapi bukan ya. Jadi kunci terpentingnya yang ada tepat di depan kita nih. Apa itu? Ambil tanggung jawab sendiri. Apa yang dimaksud dengan ambil tanggung jawab sendiri? Banyak orang dalam hidupnya, rekan-rekan, selama ini itu tidak pernah mengambil tanggung jawab dalam hidupnya. Mereka itu selalu menyalahkan orang lain. Baru kemarin kemarin lusa sih, BBM naik, contoh ya, misalkan. Aduh nih, gara-gara BBM naik nih. Ini jadinya saya makin susah hidupnya. Wah, akan ada orang yang mengatakan seperti itu. Oke? Ini BBM belum naik aja, telur udah naik duluan harganya. Aduh, ini makin susah nih makannya. Oke? Ada juga yang ngomong, oh ini gara-gara perang nih di Rusia. Kalau enggak, harga minyak itu nggak akan naik. Kita nggak akan kena dampaknya. Ada lagi, gara-gara. Jadi mereka selalu mengatakan gara-gara. Rekan-rekan, kunci untuk Anda dan saya untuk sukses apapun bidang kita, itu adalah ambil tanggung jawab. Saya dalam sesi misalkan untuk para trader di dunia saham, oke, saya mengatakan banyak orang yang menyalahkan brokernya saat mereka mengalami kerugian saat beli satu buah saham. Mereka juga ada yang menyalahkan TV. Gara-gara TV menayangkan beli saham A, saham B. Ada juga yang menyalahkan temannya, ya, karena temannya cerita ini saham bakal bagus nih, saya beli banyak, terus dia ikut beli, rekan-rekan. Ada juga yang menyalahkan koran, ada yang menyalahkan bandar saham katanya, ya. Ada yang menyalahkan pemerintah. Jadi saat kita bicara dunia saham, akan banyak orang yang menyalahkan orang lain untuk kerugian yang mereka alami. Padahal
keputusan dia beli atau tidak itu ada di tangan dia sendiri. Jadi meskipun broker telepon menyarankan, Pak ini saham bakal bagus nih Pak, ini dia saham ini perusahaan ini bagus sekali, ini keuntungannya tinggi, Bapak kalau beli juga ini bakal bisa dapat bagus. Kalau dia mengatakan tidak, maka tidak jadi pembelian dan dia tidak mengalami kerugian kalau saham itu akhirnya rugi. Anda setuju dengan saya, rekan-rekan? Kalau TV, koran, internet, artikel, apapun itu, mengatakan bahwa saham itu bagus dan akan naik luar biasa, dan dia tidak beli karena dia mempelajari bahwa ternyata itu saham nggak bagus-bagus banget, maka dia terbebas atau terhindar dari kerugian tersebut. Ada yang setuju dengan saya? Tapi keputusan dia tidak beli sekalipun saham tersebut, dan kemudian saham itu akhirnya naik terus-menerus harganya, itu juga tanggung jawab sendiri. Karena yang memutuskan, sekali lagi, itu siapa? Iya, trader atau investor itu sendiri. Rekan-rekan, dalam kita berkeluarga, kita nggak bisa menyalahkan suami kita nggak bisa menyalahkan istri kita nggak bisa menyalahkan mertua kita nggak bisa mengatakan sejak anak saya lahir nih hidup saya makin susah. Nggak bisa, rekan-rekan. Kenapa? Karena kitalah yang harus bertanggung jawab dalam hidup kita sendiri. Jadi kalau kita mengatakan saya susah untuk menjalankan satu buah usaha, saya susah untuk pergi bekerja karena saya nggak konsentrasi, saya mikirin bagaimana kondisi orang tua saya yang sakit-sakitan di rumah, jadi saya nggak bisa konsen terus. Karena saya nggak bisa konsen kerja, akhirnya kinerja saya menurun, saya dipecat dari perusahaan. Rekan-rekan, kita nggak bisa menyalahkan bahwa orang tua kita sedang sakit dan kita kepikiran di sana terus-menerus. Kenapa? Karena tanggung jawab ada di kita. Bagaimana kita mengambil sikap, itu yang sangat penting. Begitu juga saat kita bicara sebagai seorang karyawan, kita nggak bisa menyalahkan karena bos saya sih. Habis karena teman kerja saya sih yang rese. Habis karena macet banget kemana-mana, sekarang jadi susah untuk ke kantor. Kita nggak bisa menyalahkan itu semua, rekan-rekan. Kita harus mengambil tanggung jawab itu. Pertanyaan saya untuk Anda siap untuk mengambil tanggung jawab Anda? Hai. Anda siap untuk mulai hari ini mengatakan bahwa apapun yang terjadi di luar sana, saya tidak bisa kendalikan, tapi saya bisa mengendalikan diri saya sendiri. Mengambil tanggung jawab terhadap hidup saya sendiri, bukan orang lain. Berapa banyak dari Anda yang mulai menyadari bahwa, iya ya, apapun yang terjadi selama ini itu sebenarnya tanggung jawab saya sendiri loh, bukan orang lain. Berapa banyak dari Anda yang mulai menyadari itu, rekan-rekan? Oke, siap. Oke. Ya, yang sudah menjawab siap. Bagi yang belum, mudah-mudahan Anda menyadari bahwa apapun pilihan hidup kita, itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Dan ini adalah sangat penting. Anda mau bawa kemanapun, kerjaan, bisnis, keluarga, pertemanan, kesehatan Anda, itu semua sama. Oke? Banyak orang yang menyalahkan gaya hidupnya yang keliru. Dengan cara apa? Gimana saya mau diet, Pak? Di rumah saya loh, semuanya suka makan. Saya tuh kalau masak tuh harus banyak, kalau enggak tuh nggak bisa. Jadi harus banyak masaknya sekaligus. Saya gimana bisa kurus? Waduh, ya ada yang menyalahkan seperti itu. Gimana saya bisa bergerak? Gimana saya bisa meluangkan waktu untuk olahraga, Pak? Saya sibuk banget dari pagi sampai malam saya keluar, saya nggak punya waktu untuk olahraga. Banyak orang yang melempar tanggung jawab hidupnya ke orang lain, keadaan yang lain, ke kondisi hidup, ke kondisi lingkungan, dan lain-lain. Tapi mulai hari ini sadari, itu ada di kita sendiri. Oke? Bagaimana prakteknya sekarang dalam bisnis kita di HDI? Rekan-rekan, yang terpenting adalah kita harus mulai pertama kali hilangkan semua yang namanya blame. Ya, kali ini ada yang singkat jadi BEJ ya. Blame, excuse, justify. Mulai hari ini berhenti menyalahkan. Menyalahkan apapun yang ada di luar sana. Menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain.
menyalahkan cuaca, menyalahkan pajak, pemerintahan, apapun itu rekan-rekan. Karena saya mau kasih tahu satu hal, oke? Meskipun kita salahkan semua pihak tadi, hidup kita nggak berubah. Yang ada makin sengsara. Kita mau menyalahkan cuaca yang makin panas, cuaca yang hujan nggak menentu, banyak orang sakit di sekitar kita, nggak akan ada gunanya dan hidup kita nggak akan kemana-mana. Hidup kita akan tetap sama, bahkan lebih parah. Saat pandemi COVID kemarin, begitu banyak orang yang menyalahkan tentang COVID dan pandemi, menyalahkan orang lain yang tidak menjaga protokol kesehatan, sehingga membuat hidup dia sengsara terus. Dia ngeliat orang keluar nggak pakai masker, lihat di TV-TV, dia marah-marah sehingga imun dia turun, hidup dia kacau, hormon dia berubah, kondisi kesehatan dia menurun akhirnya. Dia melihat banyak orang lain ya yang mulai menegakkan tentang prokes yang agak ketat, dia juga marah-marah. Kenapa? Karena dia menganggap itu semua berlebihan. Akhirnya dia mengurung dirinya sendiri dan tidak mau kemana-mana. Rekan-rekan, banyak orang yang mengalami kondisi seperti itu. Dia menyalahkan keadaan, dia menyalahkan orang lain, dan hidup dia tidak kemana-mana, malahan makin sengsara. Pertanyaan saya untuk Anda, rekan-rekan, Anda mau hidup Anda makin sengsara? Atau Anda mau hidup Anda berubah menjadi jauh lebih baik lagi, dan jauh lebih baik lagi. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Mau lebih baik atau lebih buruk, rekan-rekan? Pilihannya di tangan Anda. Jika saat ini Anda memutuskan bahwa, ya, saya ingin hidup saya berubah menjadi jauh lebih baik, berhenti menyalahkan sekarang. Berhenti menyalahkan apapun juga. Oke? Ya, pertama. Yang kedua, berhenti mencari alasan. Nah, ini loh. Ya, banyak orang tuh suka mencari alasan. Aku nggak bisa. Kenapa? Itu loh, situasi di rumahku tuh beda. Anakku tuh masih kecil-kecil, gitu kan ya. Aku masih kerja sekarang, nggak bisa lah buat meluangkan waktu untuk mengerjakan bisnis. Gitu. Oke, dia akan mencari banyak alasan, excuse. Kalau blame, dia akan menyalahkan orang lain. Excuse dia akan mengeluarkan dari dirinya sendiri. Kenapa dia nggak bisa? Kenapa dia nggak mampu? Kenapa dia nggak akan sanggup? Dan alasan itu banyak. Oke. Kenapa kamu nggak mengerjakan? Kenapa kok belum belajar secara online lewat YouTube? Aku nggak punya kuota. Alasan. Padahal dia bisa pergi ke tempat yang ada wifi-nya, terus kemudian dia download video-video tersebut di YouTube, dan begitu dia nggak ada kuota sekalipun, dia tetap bisa nonton lewat YouTube apa yang sudah dia download. Bukankah perkataan saya nggak punya kuota itu adalah alasan? Anda setuju dengan saya? Banyak orang yang mencari alasan dalam hidupnya. Itu sebabnya dia nggak kemana-mana, rekan-rekan. So, please, mulai hari ini, selain menyalahkan orang lain, keadaan, menyalahkan apapun juga, please berhenti mencari alasan kenapa Anda tidak bisa, kenapa Anda tidak sanggup, kenapa Anda belum memulai, kenapa Anda masih ogah-ogahan, kenapa Anda masih belum yakin, dan seterusnya. Berhenti mencari alasan. Oke? Dan yang terakhir, justify. Hilangkan J juga. Mencari pembenaran. Ya jelas orang itu bisa. Dia itu loh selebgram, Pak. Dia posting apa juga orang banyak yang nurut, banyak yang mau beli sama dia. Jelas, Pak, dia bisa berhasil. Ya jelas, Pak, dia bisa berhasil, Pak Arif itu. Dosen loh. PhD. Dia cuma ngomong, aku di PhD. Orang closing, Pak. Lah aku ini loh. Lulus saja enggak. Itu pembenaran, rekan-rekan. Oh jelas dong orang itu bisa. Dia tuh dokter. Oh jelas dia tuh bisa. Lihat aja. Dulu mantan bekerja di pegawai negeri. Sudah tinggi tingkatannya. Orang banyak yang percaya sama dia. Banyak yang nurut sama dia. Jelas dia lebih gampang dibandingkan saya. Saya ini loh cuma ibu rumah tangga. Loh yang orang-orang yang lain lihat. Loh jelas dia bisa. Kenapa? Dia ibu rumah tangga.
Waktu dia lebih banyak soalnya dibandingkan saya. Dia akan mencari terus pembenaran kenapa orang lain bisa dan dia tidak bisa. Rekan-rekan, mau terus hidupnya seperti itu? Atau mau mulai hari ini hidupnya berubah? Mau berubah? Apa yang harus kita lakukan? Sadari rekan-rekan, sadari bahwa saat Anda dan saya praktekkan ilmu ini di HDI, sadari bahwa HDI adalah bisnis saya sendiri. Bukan bisnisnya upline, bukan bisnisnya downline, bukan bisnisnya perusahaan. Tapi bisnis saya sendiri, rekan-rekan. Bisnis saya sendiri. Oke? Jadi kalau misalkan upline saya nggak punya waktu untuk membimbing saya, karena upline saya mungkin belum full time di bisnis HDI, mungkin upline saya itu punya banyak bisnis yang lain, mungkin upline saya punya kesibukan yang lain, mungkin upline saya sedang sibuk dengan keluarganya, karena keluarganya lagi ada problem misalkan, mungkin upline saya sendiri itu bahkan nggak ngerti soal HDI. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, nggak usah pusingkan. Kenapa? Karena HDI adalah bisnis saya sendiri. Saya membangun HDI, saya membangun jaringan bisnis itu adalah untuk saya dan untuk keluarga saya. Nantinya yang akan menikmati itu adalah saya dan bukan upline saya. Kalau income saya 30 juta sebulan, 50 juta sebulan, 100 juta per bulan, yang menikmati saya, bukan upline saya. Karena itu, kalau misalkan upline saya berhalangan, nggak bisa mendampingi saya akan belajar melakukannya sendiri. Kalau upline saya sedang berhalangan, saya yang akan mengatur waktu saya untuk saya siapkan ke rekan-rekan saya. Bukankah itu yang harusnya kita sadari, rekan-rekan? Saat Anda dan saya mengatakan bahwa HDI adalah bisnis saya sendiri, maka kita harus tahu ini adalah tanggung jawab kita sendiri. HDI bukan bisnisnya downline. Jadi kalau misalkan Anda rekrut downline Anda, kemudian sebagian downline Anda belum aktif, dengan berbagai alasan, dia masih menyalahkan, dia masih cari excuse, dia masih mencari justify. Oke? Anda dan saya jangan kemudian ikutan berhenti. Habis nggak ada upline, nggak ada downline ku yang aktif, aku aktif sendirian, capek kok. Udah aku berhenti aja. Terus dia berhenti. Saat berhenti, selesai sudah, rekan-rekan. Selesai sudah. Anda harus tahu. Perhatikan jari yang ditunjukkan ke kita. Itu saya letakkan persis di tengah-tengah. Sekarang lihat titik yang ditunjuk. Oke, perhatikan baik-baik. Tatap mata kita ke yang ditunjuk. Oke, sekarang ambil handphone Anda. Lihat bayangan yang ada di handphone Anda. Itulah orang yang akan menentukan Anda akan berhasil atau Anda gagal di bisnis HDI. Itulah orang yang akan menentukan Anda akan berhasil di bisnis ini atau Anda akan berhenti terlalu cepat di bisnis ini. Jika Anda menyadari ini, rekan-rekan, Anda menyadari ini, maka setelah ini, downline Anda 5 orang yang Anda rekrut belum ada yang aktif, Anda akan cari orang ke-6. 10 belum aktif, Anda akan cari orang ke-11. Bahkan 20 belum aktif, karena mungkin selama ini Anda cuma ngomongin soal produk, tanpa pernah cerita soal bisnis, akhirnya mereka gabung cuma mau beli produk, maka Anda akan tetap cari orang ke-21, rekan-rekan. Dan Anda akan menawarkan soal bisnisnya kepada mereka. Karena yang akan menentukan Anda berhasil atau gagal adalah Anda sendiri. Bisnis ini, HDI, bukan bisnisnya Crossline. Crossline Anda mau berhenti. Crossline Anda mau cerita negatif. Crossline Anda mau mengeluh. Crossline Anda ya mau mencapai posisi yang sangat tinggi sekalipun di HDI. Tidak ada kaitannya bisnisnya dengan kita. Dengan Anda, dengan saya. Nggak ada kaitan. Yang menentukan bisnis kita itu diri kita sendiri. Dan Tuhan pastinya. Oke, tetapi kita sebagai manusia
wajib untuk ikhtiar, wajib untuk bekerja keras untuk mewujudkannya. Rekan-rekan bicara soal ikhtiar. Saya belajar dari Pak Sugianto yang punya center di Bekasi. Ikhtiar itu contohnya begini, Bud. Nah, saat saya nanya, dalam agama Islam, ya, orang yang disebut dengan usaha itu seperti apa? Oh, usaha itu ya ikhtiar. Contohnya seperti apa? Contohnya begini. Kalau orang belum bekerja, belum punya penghasilan, apapun alasannya dia belum punya penghasilan selama ini. Oke? Maka dia mencari pekerjaan, dia bekerja, dia menghasilkan akhirnya. Misalkan dia bekerja, atau mungkin dia jualan, mungkin dia narik online, ya, ngojek online misalkan, atau mungkin dia jualan online, apapun itu, akhirnya membuat dia bisa menghasilkan uang. Oke, kemudian dia meluangkan waktu, dia kerja misalkan contoh 8 jam sehari, pergi pagi, dia pulang sore, setiap hari seperti itu. Maka waktu di awal, dari sebelum dia punya pekerjaan dan penghasilan, sampai akhirnya dia punya pekerjaan dan menghasilkan, itu namanya ikhtiar. Iya, itu ikhtiarnya. Sampai akhirnya dia menghasilkan. Tetapi perhatikan baik-baik, ini yang diajarkan oleh Pak Sugianto ke saya. Ya, kalau saya salah, saya akan menyalahkan Pak Sugi. Lu katanya nggak boleh blame, nggak bercanda. Ya, saya diinfokan begini. Tapi Bud, kalau orang itu sudah kerja bertahun-tahun, dia sudah punya satu penghasilan, misalkan contoh dia kerja 8 jam sehari itu, sudah punya penghasilan dari sana, itu udah nggak bisa disebut terus-menerus sebagai ikhtiar kalau udah bertahun-tahun itu doang yang dikerjakan. Lah terus gimana saya bilang? Ikhtiarnya dia adalah setelah dia pulang kerja, dia mencari lagi penghasilan yang lain. Karena dia sadar, misalkan contoh, keluarga dia butuh penghasilan. Keluarganya bisa hidup kalau dia mengambil tanggung jawab misalkan. Maka dia pulang kerja, dia kerja lagi. Mungkin cuma 2 jam, mungkin 3 jam sehari. Tapi dia kerjakan. But itu yang dinamakan ikhtiar kalau di agama Islam. Nah, rekan-rekan, saya mengetahui itu sekian tahun yang lalu. Dan saya mengingatnya sampai hari ini. Karena itu salah satu pembelajaran yang sangat amat penting. Saat Anda dan saya mengatakan saya berusaha, saya ingin benar-benar mengembangkan diri saya. Apakah benar Anda benar-benar berusaha? Jangan-jangan Anda cuma mengerjakan rutinitas Anda. Itu yang dikatakan oleh Pak Sugi. Jadi kalau misalkan Anda sudah bekerja selama ini menghasilkan uang, sudah kerja di perusahaan, sudah kerja sebagai pegawai pemerintahan mungkin, atau apapun itu, dan sudah menghasilkan, itu sudah bukan lagi jadi ikhtiar Anda. Itu jadi rutinitas Anda. Anda harus berusaha lebih untuk bisa disebut sebagai ikhtiar. Oke? Sebelum saya lanjutkan. Poin ini, rekan-rekan, poin ini penting nggak untuk Anda? Poin ini membuka mindset Anda. Apakah poin ini membuat Anda dan saya dalam hati kita yang paling dalam memutuskan, iya, saya mau fight. Saya benar-benar mau fight. Yang disebut dengan fight itu adalah berikhtiar. Saya benar-benar mau fight untuk mengubah kehidupan keluarga saya. Kalau selama ini saya merasa hidup saya dan keluarga saya kurang, maka saya akan fight supaya bisa menghasilkan lebih. Saya akan usahakan lebih daripada itu. Apakah Anda merasakan hal yang sama dalam dada Anda sekarang? Apakah Anda mendapatkan pembelajaran arti kata ikhtiar dari apa yang disampaikan Pak Sugi ke saya? Camkan itu baik-baik, rekan-rekan. Jangan sampai Anda dan saya hanya mengerjakan rutinitas semata. Dan kita menganggap bahwa kita sudah berusaha. Dan kita menganggap kita sudah bekerja keras. Dan kita menganggap bahwa kita sudah melakukan semua yang kita bisa. Padahal, kita belum melakukan apa-apa. Come on, saya mengajak Anda semua untuk melakukan lebih. Untuk berusaha lebih. Sama seperti apa yang ada di tagline, di motto dari The A-Team. Achieve above average.
untuk mencapai di atas rata-rata, Anda dan saya harus ikhtiar lebih dibandingkan yang lain. Are you ready? Anda siap? Are you ready? I'm ready. Ready. Yang lainnya? Siap. Ready. Ready kok. Ini benar-benar siap atau cuma diomongan? Atau cuma perkataan? Anda siap benar-benar untuk memperjuangkan keluarga Anda lewat HDI? Siap kok. Saya adalah tipe orang yang selalu saat ditanya seperti ini, jawaban saya selalu, yes, saya akan berjuang. Pada akhirnya saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan, yang saya tuju, yang saya ingin capai goals-nya. Terus apa yang saya lakukan? Jangan menyerah, jangan berhenti. Tapi komitmenkan lagi dalam diri kita. Saya akan fight lagi. Saya akan fight lagi. Saya akan fight lagi. Belum dapat lagi untuk periode bulan berikutnya. Apa yang kita lakukan? Fight lagi, komitmen lagi. Terus dan terus dan terus. Selama kita terus melakukan itu, rekan-rekan, maka kita akan achieve above average. Saya sedih banget saat melihat dan membaca ada survei yang ada di Indonesia. Anda tahu apa surveinya? Survei itu mengatakan bahwa kalau kebutuhan atau pengeluaran bulanan kita itu di atas 5 juta sebulan, cuma 5 juta sebulan, di atas 5 juta sebulan pengeluaran kita. Kita itu termasuk jajaran 1%-nya yang ada di Indonesia. Udah jadi top 1% in Indonesia. Gila ya? Segila itu, rekan-rekan. Kondisi yang bukan sesuatu yang, wah, berarti aku top 1% dong. Enggak, rekan-rekan, itu kondisi yang memprihatinkan. Memprihatinkan, karena sangat banyak orang yang ternyata pengeluaran bulanan mereka di bawah 5 juta. Itu berarti penghasilan mereka jauh di bawah itu. Come on. Let's fight. Kita perjuangkan minimal untuk diri kita dan keluarga kita terlebih dahulu. Minimal itu. Oke? Ya. Terus, kalau kita sudah tahu bahwa HDI adalah bisnis saya sendiri, saya sadar ini bisnis saya sendiri, maka saya nggak peduli lagi upline saya harus seperti apa, saya nggak kendalikan upline saya nggak kendalikan downline saya. Dalam arti kendalikan downline saya adalah begitu mereka berhenti, saya ikut berhenti. Begitu mereka down, saya ikut down. Begitu mereka agak malas, saya ikutan malas. No. Berarti saya tidak lagi peduli soal crossline saya. Saya bahkan nggak peduli HDI mau ada promo apa di bulan tersebut. Sehingga omsetnya itu nggak naik turun hanya karena promo. Oh, promonya lagi bagus, naik omsetnya. Oh, promonya lagi kurang bagus menurut kita ya. Terus turun. Kenapa? Padahal yang membuat omset itu naik bukan promonya, tapi kita terus menjalankan, kita terus sharing ke orang lain, kita terus cerita ke orang lain. Itu yang membuat omset kita naik. Bukan karena promonya, rekan-rekan. Mungkin promo tersebut menarik menurut Anda, sehingga Anda lebih rajin mengerjakannya. Saat promo itu terlihat tidak begitu menarik, Anda tidak rajin mengerjakannya. Anda sadar itu? Sadari mulai hari ini. Oke? Dan kita lihat sama-sama bagaimana praktek kita di HDI. Kalau kita tahu bahwa semuanya itu adalah bisnis kita sendiri, semuanya itu dalam genggamannya kita, dalam kendalinya kita, rekan-rekan. Kita yang kendalikan sendiri. Dalam arti apa? Jam kerja kita yang kendaliin. Kalau memang Anda itu loh, kerja di perusahaan, jam kerja itu ya jangan ngomongin HD. Fokus kerja. Tapi di luar itu, manfaatkan waktu Anda untuk sharing
soal HDI. Ke teman, saudara, bahkan ke orang yang tidak dikenal. Saat jam istirahat, mungkin banyak divisi-divisi di perusahaan itu. Mungkin Anda kerja di satu gedung yang banyak perusahaan yang lainnya. Kenalan dengan mereka. Setelah mulai kenal lebih dekat, mulai ngobrol, Anda tahu mereka juga butuh untuk penghasilan tambahan, Anda bisa mulai sharing soal HDI. Ini yang namanya kendalikan jam kerja, rekan-rekan. Anda yang mengendalikan, bukan Anda yang jadi korban. Aku nggak punya waktu. Aku nggak bisa kerjakan HDI-nya. Aku buka toko, nggak bisa kemana-mana. Orang kerja tuh enak, cuma 8 jam sehari. Lah buka toko loh, itu 12 jam, bahkan lebih. Dan itu di rumah sendiri, aku nggak bisa kemana-mana. Rekan-rekan, if you control your time, jika Anda kendalikan waktu Anda sendiri, maka pelanggan yang datang, Anda ajak kenalan, Anda dapat data-datanya. Suatu saat setelah mulai follow up, mulai bicara yang lain, Anda mulai ceritakan soal HDI. Bukankah itu jadi jauh lebih cepat untuk menumbuhkan bisnis Anda? Banyak cara, rekan-rekan. Tetapi itu hanya bisa terjadi saat kapan? Saat Anda sadar Anda yang mengendalikan hidup Anda. Saat Anda mengambil tanggung jawab diri Anda. Oke? Kendalikan mood kita. Saya tahu dalam hidup ini itu banyak naik turunnya, rekan-rekan. Oke, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, besoknya lagi dari bangun tidur sampai tidur lagi, banyak hal yang bisa terjadi. Banyak hal yang bisa terjadi. Ya. Bisa tiba-tiba kita kehujanan, bisa ban motor kita kempes, bisa mobil kita mungkin kebaret saat kita parkir. Oke? Mungkin bisa rekan kerja kita lagi rese. Bisa teman di kantor lagi sumpek. Terus akhirnya dia keluarin unek-uneknya, ngomel-ngomel sendiri. Apa-apa yang kita kerjakan menurut dia salah semua. Bisa jadi orang rumah. Yang bikin mood kita. Mungkin anak kita. Mungkin pasangan suami atau istri kita. Mungkin orang tua kita. Yang membuat mood kita tuh jadi nggak bagus. Rekan-rekan. Karena 1 dan 2 hal. Tapi ingat, kendali itu ada di kita. Kendalinya ada di kita. Saat mood kita jelek, ingat baik-baik, cepat-cepat kembalikan moodnya. Kembalikan segera moodnya. Ada orang, ya kita nggak salah, dia ngomel-ngomel sendiri, apa segala macam, sudahlah. Oke? Saya belajar dari salah satu buku, ya judulnya The Magic of Thinking Big, kalau saya nggak salah ingat. Kekuatan dari berpikir besar. Dia mengatakan bahwa semua orang pada dasarnya baik. Jadi dia menceritakan satu orang yang kerja di hotel, terus kemudian ada orang datang yang tinggal di hotel itu marah-marah, semua dikomplain, semua apa gitu segala macam. Sementara dia tetap menangani dengan baik, dia tetap iya, oke, semua dijawab dengan baik. Dia nggak ikut marah, dia nggak kebawa emosi. Bahkan setelah orang itu pergi, dia melayani orang berikutnya tetap dengan profesional. Dan orang yang dilayani ini adalah penulis bukunya, yaitu Dr. David C. Schwartz, pengarang buku itu. Dia tanya, "Hei, gila, kamu hebat banget loh, bisa mengendalikan dirimu sampai seperti itu. Apa rahasianya?" Ada tahu apa jawabannya dia? Jadi kalau suatu saat Anda dan saya jadi bad mood karena tingkah laku orang lain, ingat kalimat ini baik-baik. Oh, saya menyadari bahwa semua orang pada dasarnya baik. Pada dasarnya semua orang itu baik. Mungkin saja dia sedang mengalami situasi yang buruk. Mungkin di rumahnya, mungkin di kantor, atau apa, saya nggak tahu. Dan akhirnya dia butuh pelampiasan dan kebetulan dia ketemu dengan saya. Nggak apa-apa, tapi saya tahu kok, dia itu orang yang baik. Karena semua orang pada dasarnya baik. Wow. Wow. Oke. Gimana caranya membalikkan mood Anda kalau misalkan Anda ketemu dengan orang lain dan kemudian mereka merusak mood Anda? Apa yang harus Anda lakukan sekarang? Sudah tahu kuncinya? Saat Anda mengambil alih tanggung jawab bahwa Anda lah yang mengendalikan mood Anda,
maka gunakan kalimat seperti orang yang kerja di hotel tadi. Pada dasarnya suami saya, pada dasarnya istri saya, pada dasarnya anak saya, pada dasarnya bos saya, pada dasarnya teman saya, pada dasarnya siapapun yang membuat kita moodnya jadi jelek itu, mereka orang baik. Mungkin mereka sedang ada masalah. Oke? Sehingga dia butuh pelampiasan dan kebetulan dilampiaskan ke saya. Udah nggak apa-apa. Rekan-rekan, dia menerima dan dia nggak masukkan ke hati. Dia biarkan itu berlalu begitu saja. Wow banget ya sih itu. Rahasia itu wow banget ya untuk Anda bisa kendalikan mood Anda sendiri. Selain tentunya setelah itu Anda putarkan lagu-lagu yang bersemangat, lagu-lagu yang memotivasi Anda menonton video-video yang membuat Anda bersemangat kembali, misalkan, atau Anda membuat victory sign yang dulunya pernah saya ajarkan, ya, yang bisa membuat Anda langsung bersemangat kembali. Oke, apapun itu, lakukan untuk kembalikan mood Anda. Karena kalau mood kita jelek dan kita ke bawah jelek terus-menerus, rekan-rekan, maka sepanjang hari yang harusnya kita bisa menyenangkan, yang harusnya bisa hari itu fantastik buat kita, yang harusnya bisa amazing, luar biasa buat kita, akan jadi berantakan karena ulah kita sendiri yang terus ke bawah oleh mood yang jelek itu tadi. Are you with me? Masih Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi? Masih bersama dengan saya, rekan-rekan? Oke? Terus kemudian apa? Kendalikan lingkungan Anda. Kalau selama ini Anda merasa bahwa, aduh, di rumah tuh aku nggak bisa kerja kok. Di rumah itu terlalu berisik. Hei, keluar dong. Pada saat jam kerja Anda keluar, jangan di rumah. Kerjanya di luar. Ingat loh, kendalikan. Oke? Jangan sampai Anda dibatasi oleh lingkungan Anda. Rumah, kantor, keluarga, pertemanan. Aduh, kok nggak tahu sih, teman-temanku banyak. Seperti kita waktu masih muda dulu ya. Teman-teman kita tuh banyak. Itu banyak acara ngumpul-ngumpulnya. Waduh, setiap minggu tuh ngumpul-ngumpul. Susah nih aku jalanin HD-nya. Lingkungan itu kita yang ngatur, kita yang kendaliin. Jangan sampai kita yang terbawa. Ikut ngumpul bersama teman kan penting kok. Untuk bersosialisasi, yes. Tapi bukan tiap hari. Terus gak menghasilkan apa-apa. Bukan itu. Tetap ada waktunya, rekan-rekan. Karena kita yang mengendalikan jam kita sendiri. Oke? Terlalu berisik lingkungan kita. Ya. Tarik napas, keluar dulu dari lingkungan kita. Bukan karena kita bukan tanaman. Kita tuh bukan tanaman. Kita nggak nyaman di lingkungan tersebut, kita bisa keluar dari lingkungan itu. Kita bisa berpindah. Oke, tentunya buat dulu lingkungan itu mengerti, aku lagi kerja. Pokoknya kalau lagi jam sekian sampai jam sekian, lagi kerja, tolong jangan ganggu. Seperti sekarang misalkan. Saya Zoom ini, saya di rumah kok. Terus gimana? Ya anak-anak di kamar, nggak ada yang boleh keluar. Sampai kapan? Sampai saya mendatangi kamar. Berarti udah selesai. Oke? Saya yang kendaliin, rekan-rekan. Ya, jangan sampai kita mengatakan bahwa aduh susah nih, sumpek nih di rumah nggak bisa kerja nih, aduh terlalu banyak berisik, aduh rekan-rekan please ya, no more excuse, oke? Kendalikan cara belajar kita juga, kita kendalikan. Bukankah sekarang dengan adanya YouTube kita bisa download dulu, kapanpun kita mau putar kita bisa putar kan? Saya nggak bisa lakukan di saat-saat lagi jam kerja. Oke, saya pulang kerja kan saya bisa nonton di jalan setelah saya download. Bukankah saya bisa melakukan itu, rekan-rekan? Oke, kenapa saya harus terpaku oleh keadaan, oleh waktu? Cara belajar saya beda kok dengan yang lain. Nah, apa? Cara saya belajar tuh harus mendengarkan musik. Ya udah dengerin musik aja sambil belajar. Emang nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Orang kita yang ngendalin sendiri, cara belajar kita masing-masing beda. Anak saya yang pertama belajarnya begitu, dia harus putar musik. Kita ngomong, musikmu kencang banget loh, bisa masuk. Masuk tetap. Ya sudah. Karena saya harus tahu, cara belajar orang beda-beda. Dan dia mengendalikan cara belajar dia, ya sudah. Selama nggak mengganggu yang lain. Oke? Cara kita kerja.
Apakah kita mau kerja dengan positif, kita kerja dengan terus-menerus, kita mau kerja konsisten dan persisten atau tidak, itu kita yang kendalikan. Nah, rekan-rekan, semua jawaban Anda tadi saya bilang penting, tapi bukan itu kuncinya. Kenapa? Karena tanpa kita sadar kita yang mengendalikan hidup kita nggak sadar bahwa semua ada dalam genggaman kita, maka kita nggak bakal yang namanya disiplin, kita nggak bakal yang namanya konsisten, kita nggak bakal namanya persisten, kita nggak bakal namanya tuh gigih, kita nggak bakal yang namanya tuh ulet, kita nggak bakal tuh terus-menerus mau mengerjakan bisnis ini. Kita nggak bakal pusing lagi dengan impian dan segala macam yang tadi. Kenapa? Karena kalau kita nggak sadar, kita yang kendalikan. Oke? Anda mengatakan bahwa impian yang kuat itu penting supaya Anda tahu arah. Tapi kalau Anda merasa bahwa hidup Anda bukan Anda yang kendalikan, maka suatu saat Anda akan merasa, kayaknya nggak penting deh mendapatkan impian itu. Akhirnya Anda akan berhenti, rekan-rekan. Oke, kendalikan. Kendalikan besarnya target Anda sendiri. Bukan upline yang harus menentukan, rekan-rekan. Kita punya teorinya memang. Ya, yaitu dari bulan ke bulan itu harus tumbuh 20% minimal. Oke, tapi sebelum sampai 100 juta BV, tumbuhnya itu harus 50%. Ya, kalau sudah di atas 200 juta BV, tumbuhnya tuh boleh 20% setiap bulan. Itu cara kita menghitung target kita, menentukan target untuk diri kita sendiri. Memang ada rumusnya, tetapi rekan-rekan, kita juga yang menentukan pada akhirnya saya mau fight untuk itu apa enggak. Setelah kita punya bonus, kendalikan cara gunakan bonusnya. Apakah bonusnya kita pakai buat bersenang-senang? Atau kita reinvest kembali ke dalam bisnis HDI kita. Kita investasikan kembali ke dalam bisnis HDI-nya kita. Pilihannya adalah di tangan kita. Kendalikan kesehatan kita. Kesehatan kita. Oke. Karena kalau kita nggak kendalikan kesehatan kita akan diperbudak oleh kesehatan kita kelak. Kita yang akan menderita. Jalannya susah. Harus minum tergantung obat-obatan terus-menerus. Ya, sangat tidak nyaman karena harus tergantung kondisi di kondisi itu karena kita nggak kendalikan kesehatan kita sejak awal. Please dikendalikan, jangan sampai kita terbalik malah dikendalikan. Oke? Wah, ini materinya Budi hari ini kayaknya menggurui banget. Sengaja. Karena saya kadang-kadang banyak dari kita tuh yang lupa, rekan-rekan. Lupa diingatkan kembali akan hal-hal yang sangat penting, yang sangat mendasar. Mudah-mudahan sesi hari ini bisa mengingatkan kita kembali. Oke, dan bagaimana cara mengendalikan semua itu tadi? Nah, Anda harus tahu kenapa ini penting buat kita. Karena kerjanya dunia ini ada hukum-hukumnya. Ada hukum yang terjadi di dunia ini. Saya nggak bicara mengenai hukum pidana, hukum perdata, ya. Tidak. Saya bicarakan beberapa hukum yang sangat penting untuk Anda dan saya. Oke, yang namanya hukum, rekan-rekan, itu berlaku untuk semua. Anda ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, mau dimanfaatkan apa nggak dimanfaatkan, itu berlaku buat Anda. Contoh hukum gravitasi. Apapun yang dilempar ke atas akan turun kembali. Anda nggak ngerti tentang hukum gravitasi, benda yang kita lemparkan tetap akan turun ke bawah. Mereka yang tinggal di pedalaman, nggak pernah belajar, nggak pernah sekolah, dan nggak pernah tahu yang namanya hukum gravitasi, dia ngelempar barang itu tetap akan turun jatuh ke bawah. Itulah hukum. Dan hukum ini berlaku semua bagi kita semua. Entah kita paham atau tidak. Tetapi sama. Seperti hukum pidana, hukum perpajakan, hukum perdata, dan hukum lain-lain. Hukum itu akan bermanfaat buat kita. Kalau kita pahami, dan bisa kita manfaatkan untuk melindungi kita, untuk membuat kita semakin sukses, semakin tumbuh. Oke? Hukum-hukum tersebut ada yang pertama yang sangat penting adalah hukum sebab akibat. Apa ini maksud dengan hukum sebab akibat? Hukum sebab akibat mengatakan bahwa apapun yang terjadi di dunia ini bukan kebetulan, rekan-rekan, bukan kebetulan, tetapi ada penyebabnya. Kenapa badanku pegal-pegal? Oh iya, aku jarang bergerak. Penyebabnya karena jarang bergerak. Kenapa ya berat badanku selama pandemi ini naik terus ya? Nggak terkendali. Ada penyebabnya, yaitu apa? Sudah jarang bergerak,
makan terus-menerus karena cuma di rumah doang. Ada penyebabnya. Entah penyebab tersebut Anda tahu, sehingga kita bisa lihat, atau tidak. Tapi kondisi kita hari ini, rekan-rekan, kondisi Anda dan saya hari ini adalah akibat dari sebab sebelumnya yang sudah terjadi. Entah Anda sadari Anda lakukan, atau tidak Anda sadari Anda lakukan. Entah sadari Anda tidak melakukannya, atau Anda sadari Anda melakukannya. Itu akhirnya menghasilkan akibat-akibat. Oke. Jika di HDI, mari kita mulai membahas di HDI. Jika di HDI ini Anda belum menghasilkan 10 juta sebulan. Ini akibat. Oke, kita harus runut. Sebabnya apa ya? Saya belum menghasilkan 10 juta sebulan. Oke. Walah, ternyata mereka-mereka yang mencapai di atas 10 juta sebulan, itu prospek secara rutin, mereka presentasinya rutin, ya, mereka meluangkan waktunya rutin, mereka terus follow up secara rutin, dan kemudian dia melatih orang-orangnya secara rutin sehingga bisa bertumbuh. Oke, berarti kalau saya melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan orang yang menghasilkan 10 juta sebulan, maka saya juga akan bisa menghasilkan 10 juta sebulan. Yes. Karena orang yang menghasilkan 10 juta per bulan bukan kebetulan. Bukan keberuntungan, bukan sebuah peristiwa yang tiba-tiba terjadi, tetapi sebuah peristiwa yang diakibatkan oleh sebab tertentu. Nah, Anda mau memperbaiki akibatnya, mau memperbaiki hasilnya. Hasil itu akibat. Maka kita harus memperbaiki sebabnya, rekan-rekan. Oke, berarti saya harus presentasi lebih sering, saya harus prospek lebih banyak, saya harus follow up lebih sering, ya. Saya juga harus mau follow up rekan-rekan saya yang saya melatih mereka, memastikan mereka juga bisa melakukannya. Jika ini semakin banyak saya lakukan, semakin sering saya lakukan, secara rutin saya lakukan terus, saya lakukan secara konsisten, saya lakukan secara persisten, maka hasilnya akan berubah. Bisa Anda pahami nggak masalah sebab akibat, rekan-rekan? Ini penting banget. Karena sebab akibat menunjukkan bahwa kalau orang lain bisa menghasilkannya dengan melakukan A, B, C, D, E yang tadi, yang saya sebutkan, maka Anda pun bisa menghasilkan yang sama dengan melakukan hal yang sama. Itu sebabnya orang mengatakan bahwa kesuksesan meninggalkan jejak, rekan-rekan. Anda tinggal melakukan hal yang sama, Anda akan berada di tempat yang sama. Orang naik gunung, oke, di dalam gunung itu sudah ada jalannya, ya, yang pernah dilalui oleh banyak orang. Jadi kalau Anda pendaki, jangan coba membuka jalur sendiri kalau Anda belum ahli. Ikuti saja jalur yang sudah pernah ada sebelumnya. Karena itu terbukti bisa mengantarkan orang sampai ke puncak gunung, maka lakukan hal yang sama. Rekan-rekan, di HDI pun sama. Saat kita mengatakan kita ikuti basic training, training yang sangat dasar di HDI, ikuti. Saat kita bilang kuasai. Saat kita bilang lakukan lebih sering, lakukan lebih sering. Kalau sampai hari ini Anda masih belum menghasilkan 10 juta sebulan, rekan-rekan, berarti belum sering. Itu udah sebabnya. Ya, Anda dan saya, kita nggak perlu membantah, tapi aku udah sering. Udah nggak perlu dibantah. Pasti jawabannya belum sering. Ayo, jawab jujur dalam hati, nggak perlu ditulis. Ya, dalam hati aja Anda jawab, benar nggak seperti itu? Belum sering, belum rutin, belum disiplin, belum konsisten, belum persisten. Apa yang dimaksud dengan rutin, dikerjakan terus-menerus. Apa yang dimaksud dengan disiplin, suka nggak suka, seneng nggak seneng, kalau memang harus dikerjakan, dikerjakan. Oke? Apa yang dimaksud dengan konsisten, dia mengerjakannya terus-menerus, ya, sambil terus mengukur hasilnya muncul. Ya, apa yang dimaksud dengan persisten? Yang persisten itu adalah dia terus melakukannya meskipun belum kelihatan hasilnya, tapi dia tahu itu akan mengantarkan dia ke hasil yang benar, maka dia terus melakukan, sampai suatu hari orang lain yang akan mengatakan bahwa dia sudah mencapai apa yang seharusnya, tanpa dia harus mengukur sendiri. Itu persisten.
Rekan-rekan, hukum sebab akibat. Ini adalah hukum yang paling utama yang harus Anda dan saya tahu. Kalau kita mau mengubah nasib kita mau mengubah hidup kita, ubah sebabnya. Aku di rumah cuma punya satu penghasilan kok. Aku pengen punya dua. Oke, carilah penyebabnya. Kenapa kok cuma punya satu? Buat, berarti saya harus create sumber yang baru. Yes, create lah. Tapi belum bisa-bisa kok. Kenapa kok belum bisa? Oh, belum tahu ilmunya. Belilah ilmunya, cari ilmunya. Oke? Cari ilmunya. Oh, karena aku masih malu melakukannya. Hilangkan rasa malunya. Ingat, rekan-rekan, gak usah peduli apa kata orang. Ya, karena yang menentukan hidup Anda dan saya adalah tanggung jawab kita sendiri. Nggak usah pusingkan apa kata orang. Kalau kita merasa bahwa aku belum membuat sesuatu yang benar-benar baik, belum berusaha benar-benar keras untuk keluarga saya merasa malu. Misalkan, contoh misalkan, oke? Maka apa yang bisa kita lakukan? Datangi keluarga kita, suami atau istri kita atau anak kita, kan kita bilang, maaf, saya masih belum bisa melakukan yang terbaik, sehingga hasilnya belum bagus selama ini. Tapi please, dukung saya, tolong dukung saya. Saya ingin melakukan yang lebih baik buat keluarga kita. Tolong. Kalau aku masih terus merasa ego, aku merasa malu, aku merasa minder, tolong tegur, tolong bantu. Aku mau berubah. Aku mau bekerja lebih keras. Aku mau berusaha lebih keras. Aku mau berikhtiar untuk bisa mengubah kehidupan keluarga kita. Setelah itu, fight, rekan-rekan. Setelah itu Anda doakan sama-sama, dan Anda fight. Dan saya yakin, itu akan sangat berubah. Kenapa? Karena hukum yang kedua mengatakan dengan sangat jelas bahwa berlaku yang namanya tabur tuai. Petani menabur. Oke, dalam satu apel banyak bijinya. Dia ambil bijinya, dia tabur. Belum tentu semuanya berbuah. Anda setuju? Belum tentu bijinya itu tumbuh jadi tunas. Maka dia menabur banyak. Oke, benih. Dan saat dia menabur benih apel, maka pasti akan tumbuhnya tuh apel. Saat dia menabur benih jagung, yang dia akan panen itu jagung. Saat dia menanam durian, dia akan menanam durian, bukan yang lain. Rekan-rekan, ini hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai juga mengatakan, banyak yang ditabur, tidak semuanya bertumbuh. Iya atau iya? Halo? Iya atau iya? Iya, Pak. Benar ya? Tetapi dari satu yang tumbuh, dia bukan cuma menghasilkan satu. Dia menghasilkan banyak. Iya atau iya? Jadi, kita tahu sekarang di HDI ini, Anda dan saya terus lakukan. Terus prospek, terus presentasi, terus follow up. Akan ada orang-orang yang mau, akan ada orang yang tidak mau. Akan ada orang-orang yang bergabung, akan ada yang tidak mau bergabung. Setelah yang bergabung, akan ada yang mau aktif, ada yang tidak mau aktif. Yang mau aktif akan akhirnya ada yang jadi leader, ada yang tidak jadi leader. Itu wajar, itu pasti terjadi. Orang hukum tabur tuai itu sudah jelas. Semua bidang, semua kerjaan, semua bisnis itu sama. Orang beriklan, menabur mereka. Apakah semua yang melihat iklan itu beli? Ya tidak, tapi saat mereka membeli, ya mungkin akhirnya akan mengembalikan uang iklannya mereka. Makanya mereka tetap beriklan, rekan-rekan. Tapi bisa jadi saat mereka beriklan tidak kembali modal, bisa jadi. Terus gimana? Mereka terus melakukannya. Rekan-rekan, Anda dan saya bersyukur. Di HDI Lab bisnis kita beriklan, itu nggak perlu bayar. Tinggal prospek, tinggal cerita ke lebih banyak orang. Tinggal presentasi lebih banyak orang. Dan begitu ada yang mau aktif menjalankan bisnis ini dan besar, nggak usah besar-besar banget, dia akan menghasilkan banyak. Rekan-rekan, itulah hukum tabur tuai. Dan ini kita harus ingat baik-baik, rekan-rekan. Supaya apa? Supaya kita nggak cepat down.
Saat punya 1-2 orang belum aktif, nggak down. Punya 4-5 orang nggak aktif, belum down. Kita nggak akan down karena kita tahu kita tabur terus, maka kita akan tuai. Kita tanam terus, kita pasti akan panen. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Oke? Berikutnya hukum tarik-menarik. Kita sering mendengarkan istilah burung-burung yang bulunya sama itu terbang bersama-sama, berkumpul bersama. Oke? Anda dan saya ingin punya rekan-rekan bisnis di HDI yang orang itu positive thinking, yang bisa terus bersemangat, yang terus antusias. Maka jadikan diri kita terlebih dahulu seperti itu, rekan-rekan. Jadikan diri kita itu positive thinking, jadikan diri kita itu selalu bersemangat, jadikan diri kita itu antusias saat bicarakan bisnis HDI. Jadikan diri kita itu selalu percaya bahwa bisnis ini bisa menghasilkan. Maka kita akan menarik orang-orang yang juga sama seperti kita. Oke? Karena ini kita yang kendalikan. Pak, upline-ku tuh nggak seperti itu. Ingat kembali. Buang jauh-jauh. Gak usah pusingkan upline Anda. Kita mulai dari kita sendiri. Karena bisnis ini adalah bisnis saya sendiri, bukan bisnisnya upline. Masih ingat itu? Kendalinya ada di kita. Ya, kalau kita mau menarik hal-hal yang positif, pikirkan hal-hal yang positif, lakukan hal-hal yang positif. Karena saat kita banyak mikirkan hal-hal yang negatif, maka hasilnya akan negatif. Karena ini ada kunci kaitannya dengan pengharapan yang positif. Ini kunci hukum pengharapan yang positif. Oke, kita punya rekan kerja, serese-resenya, se-nggak aktifnya, tetaplah punya pengharapan bahwa suatu hari dia akan besar di bisnis ini. Kenapa ini penting, rekan-rekan? Karena saat kita punya pengharapan yang positif, maka sikap kita ke rekan kita, sikap kita ke mereka, perlakuan kita ke mereka akan positif. Kita akan tetap ngajak mereka untuk training, kita akan ngajak mereka untuk terus bertumbuh, kita akan ngajak mereka terus untuk belajar, kita akan mau mendampingi mereka, kita mau mendengarkan keluhan mereka dan kasih solusi buat mereka. Karena kita tahu dan kita mempercayai bahwa suatu saat dia akan besar di bisnis ini. Bayangkan kalau kita nggak punya harapan yang positif. Apa yang terjadi? Ganggu aja. Resek banget. Dikit-dikit ngomong ini. Dikit-dikit komplain. Dikit-dikit ngomongin negatif. Udahlah, dia nggak diadai juga nggak apa-apa. Loh, kan itu yang keluar kalimatnya. Oke, bahaya nggak? Bahaya karena kita nggak punya pengharapan yang positif akan orang itu. Ya, maka kita harus punya pengharapan yang positif terhadap rekan kerja kita. Kita harus punya pengharapan yang positif terhadap perusahaan HDI. Kita lihat perusahaan HDI ini loh, mereka itu bekerja begitu keras untuk mengatasi misalkan orang-orang yang jualan online di marketplace. Anda lihat kan terakhir itu sampai keluar ancamannya bahwa perusahaan akan menindak secara tegas semua yang menjual produk di marketplace, harga apapun juga. Anda lihat kan itu? Bukan cuma akan di-delete loh ID-nya, tapi bahkan ditindak ke hukum, dilanjutkan diproses ke hukum. Karena itu melanggar undang-undang. Ada 2 bahkan pasal yang digunakan di sana. Itu berarti apa? Perusahaan itu berupaya keras, rekan-rekan. Dia nggak diem aja seperti yang mungkin Anda dan saya bayangkan selama ini. Waduh, ada orang jual di marketplace, jual harga murah. Aduh, aku makin sulit jalankan HDI. Terus kita menyalahkan yang lain-lain. Akhirnya kita nggak melakukan apa-apa. Miliki pengharapan yang positif akan perusahaan. Mereka terus bertindak. Itu baru satu contoh kecil, rekan-rekan. Oke? Miliki pengharapan yang positif akan orang lain, prospek kita. Bahwa meskipun dia belum bergabung hari ini, mungkin sebulan lagi saya datengin dia akan mau bergabung. Maka itu akan membuat kita apa? Sebulan lagi kita masih terus menjaga hubungan. Kita akan coba lagi sharingkan soal HDI ke mereka. Kita akan coba singgung-singgung soal HDI meskipun nggak secara langsung presentasi. Kita cuma akan menyinggung sedikit soal HDI ke mereka. Dan mungkin saat itu akan klik dan akhirnya dia akan bergabung. Saat kita punya pengharapan yang positif. Oke? Dan hukum yang selanjutnya, rekan-rekan, itu adalah hukum, apa tadi yang Anda lihat yang terakhir?
Wah, halo. Pareto. Hukum 80-20. Ya, hukum 80-20 itu bunyinya apa? Banyak orang melakukan hukum Pareto itu adalah saya presentasi 10 orang, ya, 8 menolak, 2 bergabung. Saya follow up 10 orang rekan saya, 8 menolak, 2 yang akhirnya mau aktif. Saya punya 10 rekan yang aktif, 8 akhirnya nggak aktif atau biasa-biasa aja, 2 yang menjadi leader, gitu kan ya? Oke. Dari 10 leader saya, ya, 8 jadi leader yang biasa-biasa, 2 jadi leader yang luar biasa, gitu kan? Oke? Itu kan yang dibayangkan selama ini, ya. Saya mau ingatkan kembali materi yang pernah saya sampaikan ke Anda soal 80-20, rekan-rekan. Soal 80-20 ini. Oke. Brian Tracy dalam satu surveinya dia melihat, dia mengamati, ternyata orang-orang yang bekerja dan menghasilkan sangat-sangat besar itu bukan di awal-awal karirnya, bukan di pertengahan karirnya, tapi di ujung karirnya, dia menghasilkan paling banyak dan paling besar. Di 20% sisa karirnya, dari waktu dia kerja, contoh dia kerja 30 tahun, maka 20% dari 30 tahun itu, yaitu 6 tahun, waktu dia kerja yang terakhir itu menghasilkan yang paling besar. Yang kalau dia totalkan, itu menghasilkan 80% dari semua yang pernah dia hasilkan sebelumnya. Oke. Saya ulang, ya. Brian Tracy menemukan dalam bidang apapun juga bahwa orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berbisnis, sepanjang bisnisnya itu dibangun, sepanjang pekerjaan yang dijalankan, sepanjang karirnya dilakukan, ternyata yang menghasilkan paling banyak itu bukan 80% pertama karirnya atau bisnisnya dibangun. Bukan. 80% itu dia kerjakan terus. Dia fokus. Dia benar-benar mengerjakannya dengan baik. 80% itu di bisnis dengan baik, rekan-rekan. Tapi hasilnya belum seperti yang dia bayangkan, belum sebesar yang dia inginkan. Dan banyak orang yang tidak tahu akan hal ini, dan akhirnya mereka berhenti di dalam 80% waktu awalnya mereka membangun bisnis, waktu mereka bekerja di awal, waktu mereka menjalankan karirnya. Termasuk banyak orang yang berhenti di 80% pertama, bahkan belum lewat, mereka sudah berhenti terlebih dahulu. Padahal sisa 20% buat dia menghasilkan sangat banyak, yang bahkan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Oke? Jadi dia survei orang karir 20% waktu terakhirnya bekerja itu menghasilkan 80% dari total asetnya. Dan diketahui setelah ada survei, dicek saham-saham yang bergerak, banyak orang yang membeli sahamnya, ditahan terus, dia nggak bergerak-bergerak, cuma di sana-sana terus. Baru tiba-tiba di ujung-ujung dia bergerak dan dia naik luar biasa berkali-kali lipat. Ya, tapi tidak semua mengalami hal seperti itu. Karena banyak orang yang sudah berhenti terlalu awal. Anda dan saya mengetahui jurus ini, mengetahui kunci ini, maka apa yang bisa kita lakukan? Yes. Yang bisa Anda dan saya lakukan adalah kita pahami, kita mengerti bahwa saya jangan pernah berhenti terlalu awal. Karena bisa jadi 20% saya yang akan saya nikmati sangat luar biasa, itu mungkin sebulan lagi. Itu mungkin setahun lagi. Itu mungkin 2 tahun lagi akan terjadi. Selama saya nggak berhenti, saya terus fight, saya terus perjuangkan, saya akan raih itu. Tapi kalau saya berhenti, saya akan terjebak oleh banyaknya orang yang berhenti di 80% waktu pertama yang belum menghasilkan apa-apa. Rekan-rekan,
Jangan pernah berhenti. Dan dengan kita memiliki pengharapan yang positif, kita tahu hukum sebab akibat. Kita tahu hukum tarik-menarik. Itu yang membuat saya, kenapa waktu ada crossline yang selebgram muncul pertama kali, oke? Yang tiba-tiba itu, wih, luar biasa pencapaiannya. Muncul dan besar, dalam hati saya tahu, saya punya pengharapan yang positif bahwa saya mungkin bukan selebgram, tapi saya bisa mendapatkan rekan-rekan yang selebgram seperti itu. Saya punya pengharapan yang positif bahwa akan ada di jaringan saya yang seperti itu. Itu yang membuat saya terus mencari dan melihat di statement bonus kira-kira siapa orangnya. Kemudian saya follow up, saya hubungi, saya kenalan, dan membuat jaringan dia bisa makin besar. Tapi kalau Anda dan saya nggak punya pengharapan itu, kita hanya akan melihat orang lain, dan kita akan kembali ke jurus yang lama. Ya jelaslah, dia bisa, orang dia selebgram. Ya jelaslah, dia bisa. Dia punya orang yang kaya di mana-mana. Ya jelaslah, dia bisa. Orang dia dokter. Kita hanya akan mengatakan seperti itu. Tetapi kalau saya punya pengharapan, saya mungkin bukan dokter, saya bukan selebgram, saya mungkin tidak pintar, saya bukan dosen, tapi saya bisa mencari orang-orang tersebut. Kalau saya nggak dapat, saya punya pengharapan yang positif bahwa rekan-rekan di bawah saya bisa jadi ada yang seperti itu, dan saya akan mencari dari sana. Rekan-rekan, maka setelah kita mengetahui itu semua, putuskan dari sekarang dan katakan sekarang juga bahwa saya mengambil alih kendali tanggung jawab saya mengambil alih kendali semuanya dalam tangan saya, dan karena saya mengendalikan itu semua rekan-rekan, maka sekaranglah saatnya untuk Anda dan saya bisa menghasilkan benar-benar bagus. Sekarang saatnya Anda dan saya mengubah kehidupan keluarga kita. Sekarang saatnya. Now it's your time. It's my time. Sekaranglah waktunya untuk saya bisa benar-benar mengubah kehidupan kita. Kapan saatnya? Kapan saatnya? Sekarang. Saatnya siapa? Anda. Saatnya Anda. Oke? Dan inilah saatnya kita semua untuk menjadi yang terbaik bagi keluarga kita. Bukan orang lain yang akan menentukan nasib keluarga kita, tapi saya sendiri dan Anda sendiri. Oke? Sekian dari saya, rekan-rekan, kita membahas mengenai the most important key for success. Ya, saya akhiri sesinya sampai di sini. Ada pertanyaan buat saya? Anda masih mendengar suara saya nggak sih ngomong-ngomong? Masih, Pak. Masih ya? Iya, karena di tempat saya nih macet nih, saya nggak bisa kendaliin. Saya nggak bisa tampilkan slide terakhir yang bunyinya now it's your time jadinya. Oke, ada yang mau ditanyakan rekan-rekan? Halo? Untung suaranya masih bisa didengar ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo? Nah, saya nggak bisa melihat, karena di layar saya ini hang nih, Pak. Bu, rekan-rekan. Layar saya hang, saya nggak bisa ngebaca juga chatnya. Jadi, Usul Ya. aja ya, misalnya Ya. untuk orang-orang baru yang benar-benar mau serius di HD, bikin Zoom pelatihan yang kayak kita 5 training dasar itu loh, yang dalam 2 hari itu loh. Tapi secara Zoom. Nah, lalu yang mau itu didaftarkan. Ya nanti sih habis evolve gitu loh. Cuma usul. Oke, maksudnya diadakan lagi semacam pelatihan intensif selama 2 hari untuk 5 tim dasar gitu ya. Iya, online. Masalahnya, ya nanti kita bicarakan ya,
Karena saat ini kan 5 training dasar itu sudah tersedia di YouTube. Jadi kalau kita ulang lagi, ya itu akan nggak efektif dan waktunya akan panjang banget. Lebih baik kita akan lakukan dengan cara yang berbeda, ya pelatihannya dengan cara yang berbeda. Untuk 5 training dasar, sebaiknya mereka menonton buat YouTube yang bisa di-download dan ditonton berulang-ulang. Itu jauh lebih merasuk nantinya, gitu ya. Dan nantinya 5 training dasar kita akan lakukan dengan cara tanya jawab, ya, untuk menguji mereka supaya jauh lebih maksimal hasilnya. Oke? Lalu yang role play yang versi yang sekarang kita role play-nya yang tuh yang mana jadinya? Yang baru dong. Versi yang baru. Selesai tadi itu ya. Iya. Intinya sih gini ya, intinya kita mau bawakan versi manapun, itu adalah tetap ceritakan tentang perusahaan, tentang produk, dan tentang cara menjalankan bisnis ini. Jadi ya nggak usah khawatir dan nggak usah pusingkan ini, aduh harus yang mana ya, versi yang mana ya, dan seterusnya. Karena versi manapun yang kita bawakan akan berdampak bagus dibandingkan tidak membawakan apa-apa. Oke? Gitu. Ya. Oke, pertanyaan lain? Ngomong-ngomong, sampai ketemu di EVOV ya, untuk Anda semua yang ikut EVOV. Saya nggak bisa lihat chat, saya nggak bisa ngeliat apa-apa nih. Sayang banget ini. Ya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak, kita akhiri sesinya sampai di sini, rekan-rekan, sesuai janji saya. Karena saya nggak pernah mau membawakan sesi yang panjang-panjang banget aslinya. Ini aja sudah lebih daripada waktu. Karena saya baru lihat ini, jam di laptop ini belum terupdate soalnya. Ini masih 8.51, padahal kita sudah 9:04. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, rekan-rekan, kita akhiri sampai di sini ya. Sampai jumpa lagi dalam situasi yang lebih baik dari hari ini. Terima Dan kasih Pak Budi. ya, ingat, it's your time. Thank you. Sekaranglah waktu Anda. Oke? Thank you semuanya. It's your Sampai jumpa lagi dalam responsible. situasi yang lebih baik dari hari ini. Bye-bye. Thank you. Thank you. Sama-sama.